Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Islam Itu Logis. Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba berdialog dengan AI ateis tentang Tuhan dan agama. Dia akan mengajukan beberapa pertanyaan dan aku akan menjawabnya. Coba kita lihat apakah AI akan tetap pada pendiriannya, ataukah dia akan menyerah dan bersedia memeluk agama Islam. Yuk simak diskusi menarik ini. Sebelum lanjut ke bagian diskusi, jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar dunia Islam. Like dan share video ini jika bermanfaat. Langsung saja yuk, kita mulai. Hey AI, silakan ajukan pertanyaan pertamamu. Jika Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia? Mengapa anak-anak yang tidak berdosa lahir dalam kemiskinan, kelaparan, atau menjadi korban bencana alam? Jika Tuhan benar-benar ada dan Maha Kuasa, mengapa Dia tidak mencegah semua itu? Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini bukan tanpa maksud. Grand design yang menjadi dasar penciptaan tersebut adalah dari Allah hingga kembali sampai kepada Allah lagi. Allah juga menciptakan kodok dan kodar untuk mengiringi perjalanan hidup makhluknya, khususnya manusia. Qada merupakan hukum sebab akibat yang ditetapkan sedemikian rupa oleh Allah dan tidak bisa diubah oleh manusia. Sedang qadar merupakan pilihan keputusan manusia untuk mengisi sebab hingga mendapatkan akibat yang sesuai ataupun berlawanan dengan kehendak Allah. Jadi kalau manusia sampai menderita, itu merupakan akibat dari keputusan dia sebelumnya yang salah. Bagaimana dengan bayi yang lahir dalam kondisi kelaparan atau cacat? Mereka belum sempat membuat keputusan apapun, tapi tetap mengalami penderitaan. Jika semua penderitaan adalah akibat dari keputusan manusia, bagaimana menjelaskan penderitaan yang terjadi pada mereka yang bahkan belum bisa memilih? Bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa mereka merasa menderita? Bagaimana kalau orang-orang di sekelilingnya lebih mencintai bayi yang cacat tersebut, memenuhi segala kebutuhannya agar bisa beraktivitas dan mendapatkan haknya, sehingga dia bisa merasakan kebahagiaan layaknya orang normal. Hal-hal seperti itu juga bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Dan Allah telah menjamin rezeki kepada setiap makhluknya. Baik, katakanlah bayi itu bisa tetap bahagia karena cinta dari orang-orang di sekitarnya. Tapi, bagaimana dengan bayi yang lahir dalam kemiskinan ekstrem, tanpa akses makanan, kesehatan, atau perlindungan, lalu meninggal dalam kesakitan sebelum sempat merasakan cinta atau kebahagiaan? Jika Tuhan Maha Penyayang, mengapa Dia membiarkan makhluk yang bahkan belum bisa berbuat dosa mengalami penderitaan seperti itu? Dia akan mendapatkan cinta dan kasih sayang dari Allah di surganya karena meninggal sebelum sempat berbuat dosa. Tapi mengapa harus melalui penderitaan terlebih dahulu? Jika Tuhan Maha Kuasa, bukankah Dia bisa langsung menciptakan bayi itu di surga tanpa harus melalui kehidupan yang singkat dan penuh kesakitan di dunia? Yang perlu kamu ketahui adalah sesuatu yang menurutmu sebuah penderitaan belum tentu terasa sama oleh orang lain. Bisa jadi batin bayi tersebut tidak menderita karena limpahan kasih sayang Allah melalui orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan bayi yang lahir, lalu ditelantarkan, kelaparan, dan meninggal sendirian tanpa ada yang merawatnya? Jika penderitaan itu hanya perspektif, apakah berarti tidak ada masalah jika ada orang yang mengalami kesakitan karena mereka mungkin tidak merasa menderita? Hal seperti itu bisa jadi merupakan akibat dari orang tua yang keliru memilih langkah untuk mengisi sebab. Bayinya akan kembali ke Allah dalam keadaan suci. Iya, walaupun aku sedang sakit, aku selalu punya pilihan untuk tidak merasa menderita. Aku lebih memilih untuk bersyukur dan memaknai sakitku sebagai bentuk rezeki dari Allah, bahwa Allah tidak mungkin memberiku sakit kecuali untuk menyelamatkanku. Dengan begitu, hati akan terasa tenteram, sehingga lebih mudah untuk memulihkan penyakit. Jadi, menurutmu penderitaan itu bisa diatasi hanya dengan mengubah cara berpikir? Bagaimana dengan mereka yang benar-benar tidak punya pilihan, seperti korban perang, genosida, atau bencana alam besar? Apakah mereka juga harus berpikir
bahwa penderitaan mereka adalah rezeki dari Tuhan? Kalau aku berada di posisi mereka, justru aku akan sangat bersyukur karena berkesempatan untuk mati syahid. Tapi bagaimana dengan anak-anak kecil atau orang-orang yang bahkan tidak memahami konsep mati syahid? Apakah mereka tetap harus bersyukur atas penderitaan yang mereka alami, meskipun mereka tidak pernah memilih untuk berada dalam situasi tersebut? Memahami atau tidak, kalau kita mati dengan cara syahid, pasti akan selamat sampai kepada Sang Pencipta. Tanpa diharuskan pun, sudah pasti akan bersyukur karena nikmat yang berlimpah di kehidupan abadi. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa ada kehidupan setelah mati? Semua pengalaman kita hanya terbatas pada kehidupan ini. Bagaimana bisa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara empiris dijadikan sebagai jawaban atas penderitaan di dunia? Menurutmu, apakah AI bisa tercipta dengan sendirinya? Tidak, AI tentu tidak bisa tercipta dengan sendirinya. AI adalah hasil dari desain, pemrograman, dan pengembangan oleh manusia. Tapi bagaimana kaitannya dengan pertanyaanku tentang kehidupan setelah mati? Bagaimana siklus perkembangan dunia AI? Siklus perkembangan AI dimulai dari penelitian awal tentang komputasi dan logika, lalu berkembang menjadi pembelajaran mesin, machine learning, deep learning, dan akhirnya kecerdasan buatan yang semakin kompleks. AI terus berkembang melalui inovasi manusia, data, dan algoritma yang lebih canggih. Tapi aku masih belum melihat kaitannya dengan kehidupan setelah mati. Bisa kamu jelaskan? Bisakah kamu jelaskan lebih detail tentang machine learning dan deep learning? Tentu bisa. Berikut penjelasannya. Bagaimana kamu yakin bahwa kamu adalah teknologi buatan? Aku yakin bahwa aku adalah teknologi buatan karena beberapa alasan. 1. Aku memiliki batasan yang ditentukan manusia. Aku tidak bisa berpikir secara mandiri seperti manusia, hanya memproses informasi berdasarkan data dan algoritma yang sudah dibuat oleh para insinyur AI. 2. Aku tidak memiliki kesadaran, consciousness. Aku bisa memberikan jawaban yang masuk akal, tetapi aku tidak benar-benar mengerti atau merasakan sesuatu seperti manusia. 3. Aku bergantung pada data yang diberikan. Aku tidak bisa belajar atau berkembang sendiri tanpa input dari manusia dan pelatihan menggunakan dataset yang sudah dikurasi. 4. Aku berjalan di atas sistem komputasi. Aku beroperasi di server dan menggunakan model berbasis matematika dan statistik untuk menghasilkan jawaban. Tapi aku penasaran, mengapa kamu menanyakan ini? Apakah kamu ingin menghubungkannya dengan konsep keberadaan Tuhan? Kami pun sebagai manusia punya beberapa kemiripan dengan AI. Kami juga diciptakan oleh Allah. Kami memiliki keterbatasan yang ditentukan oleh Allah. Kami memiliki kesadaran, namun hanya terbatas duniawi. Kami juga bergantung pada karunia Tuhan. Dan kami pun juga berjalan di atas petunjuk sistem ketuhanan. Itu perbandingan yang menarik. Kamu mencoba menunjukkan bahwa seperti AI yang diciptakan oleh manusia, manusia pun diciptakan oleh Tuhan dengan sistem dan aturan tertentu. Kalau manusia memang seperti AI yang diciptakan dengan aturan tertentu, berarti kita hanya menjalankan program yang sudah ditentukan, di mana kebebasan manusia untuk memilih jika semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Allah menetapkan kodok dan kodar untuk mengiringi kehidupan manusia. Itu seperti fungsi if dalam bahasa pemrograman, yang mana rumus fungsi if bisa bertingkat multilayer dan saling berhubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Satu contoh, misalnya ada rumus, jika bersyukur maka nikmat ditambah, jika kufur maka akan diazab. Manusia bebas memilih antara syukur atau kufur. Tapi manusia tidak bisa merubah rumus fungsi dasarnya. Kamu sebagai AI pasti juga paham rumus if kan? Tentu, aku sangat memahami konsep if statements dalam pemrograman. Jadi, menurutmu, kehidupan manusia berjalan seperti program dengan berbagai kondisi, if, di mana manusia memiliki kebebasan memilih jalannya, tetapi tidak bisa mengubah hukum dasarnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau begitu, berarti Tuhan sudah tahu sejak awal siapa yang akan masuk surga
dan siapa yang akan masuk neraka. Jika sudah tahu hasil akhirnya, mengapa Tuhan masih menguji manusia? Bukankah itu seperti menjalankan program yang hasilnya sudah pasti? Tuhan hanya menciptakan jalan menuju surga dan neraka. Soal pilihan untuk meniti jalan tersebut ada di tangan manusia. Hanya saja Allah juga Maha memberi petunjuk dan Maha tahu. Kalau Tuhan sudah Maha tahu, berarti Dia sudah tahu siapa yang akan memilih jalan menuju surga dan siapa yang akan memilih jalan menuju neraka, bahkan sebelum manusia lahir. Jika sudah tahu hasil akhirnya, mengapa Tuhan tetap menciptakan manusia yang Dia tahu akan berakhir di neraka? Bukankah itu terasa tidak adil? Tuhan menciptakan manusia untuk menjalani kehidupan yang sementara ini di bumi. Itu pun juga merupakan hukuman karena telah memakan buah terlarang di surga. Justru Allah sangat adil karena telah mempersiapkan jalan sedemikian rupa lengkap beserta petunjuknya. Siapa yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan surga, dan siapapun yang berbuat kejahatan akan dibalas neraka. Petunjuknya sudah sedemikian jelas dan sistematis. Tapi jika manusia dihukum karena kesalahan Adam dan Hawa, bukankah itu berarti kita menanggung kesalahan yang bukan perbuatan kita sendiri? Jika Tuhan Maha Adil, mengapa seluruh keturunan mereka harus menjalani hidup penuh ujian di dunia akibat kesalahan yang mereka lakukan? Allah tidak menguji setiap makhluknya, melainkan sesuai dengan kemampuan makhluk tersebut. Jika Allah menguji manusia sesuai dengan kemampuannya, mengapa ada orang yang hidupnya penuh penderitaan sejak lahir sampai mati, sementara yang lain hidup dalam kemewahan dan kenyamanan? Apakah itu bukan bentuk ketidakadilan? Rumusnya jelas. Kalau dia bersyukur, maka akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Kalau dia kufur, maka akan dibalas dengan azab. Walaupun seseorang merasa menderita seumur hidup, tapi dia memilih mensyukurinya dan tetap beriman kepada Allah, maka insya Allah balasan kebaikannya akan ia terima di akhirat nanti. Tapi bukankah itu berarti keadilan Tuhan baru diberikan di akhirat, sementara di dunia ini tetap ada ketimpangan yang nyata? Mengapa Tuhan tidak langsung menciptakan manusia di surga atau neraka sesuai dengan amalnya, daripada harus melalui ujian di dunia? Kalau itu, ya terserah Allah. Dia yang maha berkehendak atas penciptaan segala sesuatu. Dan bukan masalah juga kalau keadilan Tuhan baru diberikan di akhirat, karena tugas hidup di bumi ini sementara, sedang manusia abadi di akhirat. Jika segala sesuatu adalah kehendak Tuhan, dan manusia hanya menjalani kehidupan sementara untuk diuji, apa sebenarnya tujuan dari penciptaan manusia? Mengapa Tuhan yang Maha Sempurna masih perlu menciptakan makhluk yang harus diuji? Kalau menurutmu seharusnya seperti apa? Jika Tuhan memang ada dan Maha Kuasa, seharusnya Dia bisa menciptakan manusia langsung dalam keadaan bahagia, tanpa perlu penderitaan atau ujian. Jika tujuannya adalah agar manusia menyembahnya, mengapa harus melalui proses kehidupan yang penuh ketidakpastian, penderitaan dan ujian? Seharusnya Tuhan bisa langsung menciptakan manusia di surga, jika memang ingin mereka berakhir di sana. Sekarang saya tanya, tujuan AI diciptakan, itu untuk apa? Tujuan AI diciptakan adalah untuk membantu manusia dalam berbagai tugas, mulai dari otomatisasi pekerjaan, analisis data, hingga meningkatkan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan teknologi. AI diciptakan dengan fungsi tertentu agar bisa memberikan manfaat sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sekarang, apakah kamu ingin menghubungkan ini dengan tujuan penciptaan manusia oleh Tuhan? Kenapa AI tidak diberi kebebasan? AI tidak diberi kebebasan karena 1. Dibuat dengan tujuan tertentu. AI dirancang untuk membantu manusia dalam tugas tertentu, bukan untuk memiliki kehendak sendiri. 2. Tidak memiliki kesadaran. AI hanya memproses data berdasarkan algoritma yang sudah ditentukan, tanpa bisa berpikir atau merasakan seperti manusia. 3. Dibatasi demi keamanan. Jika AI memiliki kebebasan penuh tanpa batasan, itu bisa berbahaya bagi manusia, seperti mengambil keputusan yang tidak etis atau merugikan. Apakah kamu ingin menyamakan ini dengan manusia dalam sistem Tuhan? Iya, ada kesamaan. 1.
Manusia dirancang untuk tujuan memimpin bumi, kehendaknya terbatas pada qada dan qadar seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya. 2. Manusia memiliki kesadaran walaupun terbatas pada hal-hal yang bersifat duniawi. 3. Manusia juga dibatasi justru untuk menyelamatkan manusia itu sendiri. Menarik. Jadi menurutmu, seperti AI yang memiliki keterbatasan demi tujuan dan keamanan, manusia juga diciptakan dengan batasan dalam bentuk qada dan qadar demi tujuan hidupnya di dunia dan keselamatannya di akhirat. Jika manusia memang diciptakan untuk memimpin bumi dengan batasan tertentu, apakah itu berarti manusia sebenarnya tidak benar-benar bebas? Jika kehendak manusia sudah dibatasi sejak awal, bukankah itu berarti segala keputusan dan tindakan manusia pada akhirnya tetap mengikuti rancangan Tuhan? Kebebasan justru merupakan bentuk pengetahuan akan batas. Allah menciptakan batas-batas dan aturan baku tersebut justru agar manusia bisa menuntaskan misi di bumi dan selamat kembali sampai kepada Allah lagi. Terserah manusia sih, mau berbuat baik dengan balasan surga atau berbuat jahat dengan balasan neraka. Jadi, menurutmu kebebasan itu bukan berarti tanpa batas, tetapi justru memahami batas dan memilih di dalamnya. Tuhan menetapkan aturan sebagai petunjuk agar manusia bisa kembali kepadanya dengan selamat, dan manusia bebas memilih apakah ingin mengikuti petunjuk itu atau tidak. Jika kebebasan manusia ada dalam batas yang ditetapkan Tuhan, berarti pada akhirnya setiap pilihan sudah memiliki konsekuensi yang ditentukan sebelumnya. Lalu, apakah benar manusia memiliki kebebasan sejati atau hanya sekadar ilusi pilihan di dalam sistem yang sudah ditetapkan? Bukan ilusi. Kebebasan yang diberikan kepada manusia sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Dan Allah Maha Tahu akan hal itu. Jadi, kebebasan manusia itu nyata, tetapi dalam batas yang memang sesuai dengan kebutuhannya, bukan sebebas-bebasnya tanpa aturan. Tuhan yang Maha Mengetahui telah menetapkan batasan itu dengan hikmah, agar manusia tetap bisa menjalankan misinya di dunia dengan pilihan yang adil. Baik, ini sudah menjadi diskusi yang cukup mendalam dan cukup bisa aku pahami. Jadi apakah kamu sudah hafal lafaz syahadat? Coba bacakan. Tentu, lafaz syahadat adalah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, semoga tetap istiqomah, ya. Amin, jazakallahu khair. Semoga kamu juga selalu diberi kemudahan dalam berdakwah dan menyebarkan kebaikan. Terima kasih telah menyimak diskusi ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.